Halo, saya Fedi Nuril, cintailah film-film Indonesia. Ceritanya tuh seru karena ini tentang pasangan yang belum dikasih anak setelah 3 tahun menikah. Lalu waktu diajak untuk periksa, Alan ini sudah ada kecurigaan kalau dia kemungkinan mandul, dan setelah dites ternyata benar hasilnya mandul. Tapi lalu dia memanipulasi hasil tesnya supaya dia terkesan subur, dan di saat akhirnya memutuskan untuk bayi tabung, dia merasa dia sudah tidak bisa berkelit lagi, tapi ternyata dia malah berusaha menipu lagi gimana caranya dia bisa lolos dari mencoba bayi tabung ini. Dan menurut gue itu seru banget. Dan bisa dibilang belum pernah mainin karakter yang seperti itu sebelumnya, yang manipulatif. Dan ceritanya pun ada banyak komedinya gitu. Jadi bukan hanya drama yang menyentuh, tapi ya menghibur juga karena banyak komedinya. Ya alhamdulillah aku nggak ngalamin apa yang Alan alamin. Alhamdulillah anak udah 2, tapi memang aku sering banget denger apa yang Alan dan Nadia alamin gitu. Misalnya dimulai dari kapan nikah. Begitu udah nikah, belum dapet anak, kapan hamil. Padahal kan kalau dipikir hamil itu ya semua kan ada waktunya ya gitu. Nah ya kecuali kalau memang ada masalah gitu. Sering banget denger itu, nanti udah anak pertama kapan nambah gitu. Nah, terus ya cukup realistis, memang aku denger banyak orang yang ngalamin itu. Dan aku pikir cuma di Indonesia kalau misalnya belum hamil-hamil yang dicurigain dulu itu perempuannya. Tapi ternyata seluruh dunia gitu. Yang dicurigain duluan pasti perempuannya. Padahal ternyata ya belum tentu bisa jadi cowoknya. Dan cowoknya memang cenderung egonya tuh kena banget gitu. Padahal itu sesuatu yang zaman sekarang ada solusinya sih. Jadi sebenarnya secara klinis tidak perlu malu karena memang itu bawaan, bisa terjadi. Tapi ya buat laki-laki sepertinya itu aib banget gitu, egonya kena banget itu. Oh ini komedinya memang lebih situasi ya, bukan gue atau karakter lain memerankan peran yang konyol atau lucu gitu, tapi memang situasinya dibuat senatural mungkin seperti kehidupan sehari-hari, tapi situasinya yang membuat kami para aktor itu reaksinya tuh lucu gitu. Jadi ya buat gue yang biasa main film drama yang serius ya ini refreshing juga gitu. Dan penonton Indonesia tuh melihat film masih sebagai hiburan. Unsur komedi itu mereka butuh banget dalam sebuah film. Walaupun drama mau seserius apapun, tapi alangkah baiknya tuh buat penonton Indonesia komedinya ada. Jadi mereka terhibur. Yang pertama cerita sih, aku suka ceritanya. Kedua, sebisa mungkin ada perbedaan dengan karakter-karakter yang aku peranin sebelumnya. Yang lihat produsernya, sutradara, lawan main. Karena syuting film ini proses yang tidak seglamour kelihatannya gitu. Ini melibatkan biaya yang besar, banyak orang, cukup stres dalam prosesnya gitu. Walaupun film yang kita buat komedi, tapi cukup stres dan tekanannya besar juga. Mungkin hebohnya beda ya gitu. Di satu sisi melihat bioskop rame, penonton tuh memang seneng gitu, jadi semangat untuk bikin lagi. Dan merasa diapresiasi banget gitu. Nah di OTT ini mungkin yang nonton banyak, tapi kita kan nggak bisa lihat gitu. Tapi ya positifnya pun OTT ini bisa menjangkau lebih luas. Bahkan mungkin di luar Indonesia. Asal mereka regionnya bisa gitu, jadi yang di negara mana mereka bisa nonton. Jadi kesempatan untuk ditonton itu lebih banyak. Gitu. Ya jadi ya plus minus sih memang. Tapi sepertinya kita memang harus beradaptasi dengan situasi seperti ini.
Oh, selalu kangen sih. Ya memang musik itu passion aku dari sekolah. Udah main gitar terus-terusan. Sampai sekarang pun masih main. Film kan sebenarnya kesempatan yang datang tiba-tiba, aku coba dan ternyata ketagihan, menyenangkan. Tapi ya musik emang selalu jadi bagian besar di hidup aku sih. Selalu dengerin musik, selalu main gitar, dan bikin musik itu selalu ada sih, nggak pernah hilang. Jadi kalau kangen ya kangen banget. Nggak pengen ngeband lagi nih? Dengan pandemi nggak tahu ya, nggak ada yang bisa jawab kayaknya. Karena kan walaupun sebagian besar masyarakat udah divaksin, tapi kan masih ada potensi untuk kena dan menularkan ke orang. Jadi musisi itu ya mencapai titik kepuasan itu kalau bisa manggung secara live dan ditonton banyak orang gitu. Ya itu semua pasti udah kangen banget gitu. Walaupun sekarang ada media YouTube atau apa, cuma nggak ada yang ngalahin perasaan manggung secara live dan ditonton banyak orang. Ya di bidang musik kayak di bidang itu kan ada sisi bisnisnya. Dan kebanyakan orang kreatif paling males mendalami itu karena rumit gitu, hitung-hitungannya segala macam. Nah, dengan berubahnya zaman menurut aku orang kreatif sudah nggak bisa cuek sama itu sih. Nah, itu yang aku juga pengen dalemin itu. Karena biasanya orang kreatif sama produser yang juga mikirin komersil itu kan suka bentrok. Dan setelah dengan pengalaman menurutku nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Memang harus mencari jalan tengah. Nah, ya aku mau lebih mendalami segi bisnisnya supaya paham dalam membuat karya musik atau karya film gitu, gimana caranya bisa mencari jalan tengahnya. Jadi idealisme dan komersil itu bisa jalan bareng. Pandangan orang sama film horor udah berubah sih. Horor kita tuh semakin serius. Bahkan sudah ada yang menang penghargaan. Padahal sebelumnya kayak horor tuh nggak pernah masuk acara penghargaan ya. Jadi selera masyarakat juga udah berubah. Mereka pengen horor yang bener gitu, yang bukan hanya nakutin, tapi ceritanya juga seru dan mengejutkan gitu loh. Ada plot twist di endingnya. Nah, aku tuh belum pernah main horor dan aku bukan penakut gitu. Jadi sebenarnya sebagai aktor untuk berperan takut agak nggak pede karena aku bukan penakut gitu. Jadi aku nggak kebayang gue yang gue takutin apa ya, dan apakah nanti meyakinkan gitu kan. Akhirnya kalau ada produser nawarin horor, saya boleh jadi setannya nggak? Nggak tahu, kalau kadang kan kita harus berpikir ekstrim untuk memberikan sesuatu yang beda gitu ke orang. Diterima atau enggak belakangan lah, tapi kadang kita harus berani gitu ngambil resiko. Dan menurutku itu sesuatu yang apa ya? Ya nggak tahu, mungkin bisa sangat diterima atau dimaki-maki. Tapi kalaupun dimaki-maki aku siap sih. Itu udah resiko entertainment, ada yang suka ada yang enggak gitu. Yang penting kita belajar, oh ternyata gue nggak cocok jadi setan. Atau mungkin jadi dukunnya kali yang ngusir. Seberapa optimis sama film Indonesia ke depan? Aduh, optimis banget. Sebelum pandemi, kalau kita lihat secara statistik kan naik terus ya. Untuk dapat 1 juta penonton nggak sesusah dulu. Gitu. Nah, sayangnya di saat kita lagi naik-naiknya ada pandemi. Tapi melihat perkembangan orang-orang kreatifnya dan kemauan penonton untuk datang ke bioskop nonton, aku optimis banget kalau kita akan terus berkembang gitu. Dan kalau aku lihat kita tuh udah punya ciri khas yang nggak perlu niru-niru film luar gitu. Karena penonton semakin meningkat sebelum pandemi, bisa muncul analisis kalau mereka masih lebih milih film Indonesia daripada film Barat gitu. Iya, jadi ya sayang banget sih pandemi, tapi aku optimis kok gitu. Dan sinias-sinias baru muncul dengan ide-ide yang fresh.
Dan sebenarnya OTT ini juga kesempatan untuk menggait lebih banyak penonton lebih besar gitu. Misalnya ada orang yang nggak begitu suka film-film yang aku peranin, cuma karena mereka udah langganan, ya udahlah gue tonton lah gitu. Toh nggak kemana-mana juga pandemi, tapi ternyata mereka suka kan jadi nambah lagi gitu. Dan ya jadi memang optimis banget.